hari yang lalu malam, saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari 2 hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis, dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial ekonomi. Jokowi ancam 108 perusahaan Uni Eropa sampai membuat WTO turun tangan. Apakah benar? Tarung apapun, kita ini kan hentikan ekspor keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa. Gugat di WTO. Siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita mau kita ekspor mau enggak kan suka kita. Sudah tak asing lagi di telinga kita terkait memanasnya hubungan Indonesia dan Uni Eropa. Persoalan antara Indonesia dan Uni Eropa ini membuat semua mata tertuju pada sosok yang dulunya dipandang sebelah mata. Sebut saja Jokowi, beliau yang dulunya hanya pengusaha mebel tapi berani menentang kebijakan negara besar. Seperti negara-negara yang ada di benua biru. Gugatan Uni Eropa sudah menjadi contoh bahwa kekuatan ekonomi Indonesia menjadi momok yang menakutkan bagi segelintir negara maju. Sebagaimana tidak, dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara maju geram dengan aksi Jokowi. Salah satunya pelanggaran ekspor bahan mentah atau raw material yang membuat negara maju kelimpungan. Bagaimana bisa masalah stop ekspor bahan mentah dari Indonesia membuat orang-orang yang ada di Uni Eropa kelimpungan? Mulai dari batubara, nikel, CPU, bauksit, hingga tembaga, terutama nikel yang sudah digugat di WTO dan mengalami kekalahan. Namun dari beberapa persoalan tersebut ada fakta yang cukup mengejutkan bagi kita. Maka dari itu apa sajakah yang membuat Uni Eropa sampai merugi hingga dikabarkan Indonesia sempat mengancam WTO? Karena beberapa persoalan terutama dalam hal yang sangat mendesak. Dikutip dari CNBC Indonesia pada tanggal 1 Januari 2023, Indonesia ancam WTO karena persoalan yang bisa dibilang cukup serius. Perusahaan teknologi global kelimpungan akibat rencana Indonesia yang menolak perpanjangan moratorium. Sebanyak 108 asosiasi perusahaan teknologi termasuk India dan Indonesia bersurat kepada WTO. Indonesia dan India mendesak adanya pembaruan moratorium dalam bidang hukum. Moratorium adalah otoritas legal untuk menunda pembayaran hutang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, apakah jika Indonesia ancam WTO karena permasalahan hutang luar negerinya yang sudah mencapai 7 triliunan lebih? Jika hal tersebut memang benar, berarti apa yang membuat Indonesia makin jauhi Barat terutama WTO? Jika tidak dilakukan, mereka mengatakan bahwa terjadi kemunduran untuk WTO. Hal ini juga merusak pemulihan global seperti diketahui. WTO memperlakukan moratorium atas pengenaan tarif bea masuk untuk produk digital sejak 1998. Aturan ini ternyata membuat negara dengan ekonomi berkembang rugi jauh lebih besar dibanding negara maju. Berdasarkan laporan Reuters, Indonesia, Afrika Selatan, dan India mengancam menolak untuk perpanjangan moratorium tarif e-commerce yang diberlakukan WTO. Dengan begitu, pada masa depan platform streaming seperti Spotify hingga Netflix bisa dikenakan tarif tambahan. Dengan moratorium tersebut, negara anggota WTO tidak bisa lagi menerapkan bea masuk dan cukai atas transmisi elektronik. Pajak impor bisa dikenakan atas konten seperti musik, film, buku, dan peranti lunak yang diperdagangkan dalam bentuk fisik seperti CD, DVD, atau buku. Namun konten serupa yang diperdagangkan dalam bentuk digital seperti e-book atau file digital dan lewat streaming bebas dari pajak impor. Laporan riset Uncut berjudul Growing Trade in Electronic Transmissions Implications for the South yang diterbitkan pada 2019 memperkirakan moratorium tersebut membuat negara ekonomi berkembang kehilangan potensi pajak US 8 miliar pada 2017. Sedangkan potensi kehilangan pendapatan para negara maju hanya sekitar US 212 juta. Riset Uncut juga memperkirakan potensi pendapatan yang hilang akibat larangan pengenaan tarif bea masuk produk digital di tiap negara. Negara dengan kehilangan potensi pendapatan terbesar adalah India dan Cina. India kehilangan US 497 juta setiap tahun, sedangkan Cina kehilangan US 492 juta, adapun Indonesia berpotensi kehilangan US 454 juta atau sekitar 667 miliar dari pendapatan bea masuk.